Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah munculnya Islam di negeri Arab hingga ke Nusantara, hingga menyebar luas ke negeri Jambi. Baiklah, sejarah perkembangan Islam di Arab dimulai sejak hadirnya Islam, di mana pada saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Dan pada saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Dan pada saat itu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia menyebarkan agama Islam kepada saudaranya, kepada sanak saudaranya, kepada kerabat dekat, kepada teman-temannya. Dan tidak berselang lama Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Dan pada saat itu banyak yang mengecam, banyak yang tidak senang dengan kedatangan agama Islam, terutama pada kaum kafir Quraisy yang tidak senang dengan kedatangan agama Islam. Pada saat itu umat Islam dibunuh, bahkan diperolok-olok. Dan pada saat itu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sehingga beliau kembali ke kota Mekah. Berbeda dengan Mekah dan di Madinah, masyarakat Islam menyambut Rasulullah dan para sahabat muhajirin dengan begitu terbuka. Bahkan kesempatan menyebarkan agama Islam sangat besar pada saat itu, sehingga kedaulatan Islam diakui oleh para kaum kafir Quraisy. Hal ini pun berlangsung sehingga beliau wafat. Pasca wafatnya Rasulullah SAW pada saat itu, kepemimpinan diambil alih oleh Khalifah Rasyidin yang fokus pada ekspektasi dan beberapa bidang lainnya dalam Islam. Nah, setelah habisnya kepemimpinan Khalifah Rasyidin, mulailah dikuasai berbagai dinasti secara bergantian, mulai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam dimulai kala negeri ini menjadi kunci perdagangan di benua Asia, bahkan di seluruh dunia, utamanya di daerah Kerajaan Sriwijaya. Daerah itu adalah tempat berlabuhnya para pedagang yang berlayar di daerah tersebut. Dan masuknya Islam terbagi dari 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, agama Islam datang ke Indonesia sejak abad ke-12. Islam dikatakan datang dari para pedagang daerah Gujarat, India. Dan yang kedua teori Mekah. Pada pendapat ini disebutkan Islam masuk ke Nusantara saat abad ke-7, 6 abad lebih awal jika dibandingkan dengan teori Gujarat. Yang orang yang membawa Islam ke Nusantara adalah orang-orang dari Arab Saudi. Dan yang ketiga teori Persia. Teori Persia mempunyai anggapan yang sama tentang waktu hadirnya agama Islam ke Nusantara pada saat abad ke-13. Namun perbedaannya, teori Persia beranggapan Islam datang dari Persia pada masa kedatangan agama Islam. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh perdagangan Arab dibantu oleh para pedagang Persia di India pada abad ke-7. Nah, pada saat itu agama Islam menyebar luas di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok Indonesia, hingga menyebar ke negeri Melayu Jambi. Nah, sekarang masuknya Islam ke negeri Melayu Jambi. Orang yang pertama membawa Islam ke negeri Melayu Jambi adalah seseorang dari kebangsawan Turki yang diutus oleh ayahnya untuk bersaudagar. Kemudian ia sampailah ke Asia. Kemudian sampailah ke negeri Melayu Jambi. Ahmad Salim kemudian menikah dengan seorang putri raja kebangsawan Adityawan yang beragama Buddha dan dikenal dengan gelar Putri Selaras Pinang Masa, yang kemudian menganut agama Islam. Setelah itu Ahmad Salim mengembangkan agama Islam, mengikis pengaruh agama Buddha. Ahmad Salim diberi gelar Datuk Paduka Berhala
dan beliau dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jambi. Ahmad Salim atau Datuk Paduka Berhala mempunyai anak yang bernama Orang Kayu Hitam. Nah, sebagai seorang raja, ia berhasil menyebarluaskan agama Islam di tanah Melayu Jambi dengan mengembangkan semboyan adat bersendi sara bersendi Kitabullah. Kemudian ia mengislamkan saudara sepupunya dari Pagaruyun, kemudian dinobatkan sebagai Sunan Pijuan serta Sunan Kebangsari. Dan Islam pun menyebar luas di seluruh Jambi. Bahkan sampai sekarang dapat kita rasakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.